Salam Indonesia, selamat siang pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Selamat hari Ibu ya bagi kaum ibu, kaum perempuan, ibu yang baru punya satu anak dan sebagainya. Selamat hari Ibu, mudah-mudahan hari ini hari terindah untuk para ibu dan khususnya juga ibu saya sendiri yang telah melahirkan. Selamat hari Ibu. Baik, dan masih menyangkut dengan kaum perempuan, tapi ini tidak ada ibu, tapi ada kaitannya. Kita ingin lihat bagaimana sebenarnya peran seorang istri di mata suami atau suami di mata istri. Bagaimana sebenarnya peran seorang suami bisa menghargai seorang istri. Sejauh mana kualitas seorang suami dekat istri ketika dalam konteks di rumah tangga. Kita ingin lihat bagaimana sebenarnya kasus ini. Kita juga ingin lihat apakah di kantor KUA Patok sejauh mana sebenarnya persoalan-persoalan antara suami dan istri. Apakah memang tidak ada persoalan atau justru ada persoalan ketika istri itu dipersoalkan oleh suami atau suami dipersoalkan oleh istri. Kita akan membahasnya bersama ada Kepala KUA Kantor Urusan Agama Patok Gunung Kidul, ada Pak Yosef Muniri. Pak Yosef, Assalamualaikum Pak Yosef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan yang kedua ada aktivis aliansi laki-laki baru. Istilahnya aliansi laki-laki baru. Baik, tapi menarik. Aktivis aliansi laki-laki baru Yogyakarta sekaligus manajer divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi Rifka Anissa, ada Mas Tontowi. Mas Tontowi, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Adam dan juga rekan-rekan pemirsa di rumah. Baik, dan kita juga menunggu Anda pemirsa. Ini tema menarik. Ada peran ibu, ada peran istri, ada peran suami. Silahkan saya tunggu di line telepon 451666 dan 027445173 kali bagi Anda yang berada di luar Jogja. Tapi nanti ya di sesi kedua kita ingin lihat bagaimana hubungan suami dan istri. Sebelum Pak Yosef ke Mas Tantowi, ya, Mas Tantowi ini ada istilah baru, aliansi laki-laki baru. Memangnya ada aliansi laki-laki lama ya? Oh ya, ya. Terima kasih Mas Adam. Jadi aliansi laki-laki baru itu lahir sekitar tahun 2010-an ya. Oke. Kami laki-laki yang tergabung dalam aliansi laki-laki baru ini bersama-sama gitu. Dalam sebuah jaringan yang namanya aliansi laki-laki baru ini memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan kita juga berupaya gitu untuk membangun paradigma baru terkait dengan laki-laki. Gitu. Laki-laki. Selama ini memang ada yang tidak beres dengan laki-laki itu ya? Iya, kami melihat konsep laki-laki yang lama itu, gitu, yang dipraktekkan oleh sebagian kecil sebenarnya, sebagian kecil dari rekan-rekan kami yang laki-laki itu bagi kami itu sangat merugikan ya, tidak hanya bagi perempuan tapi juga bagi dia sendiri sebagai laki-laki gitu. Dimana konsep laki-laki yang dulu adalah misalnya laki-laki ideal adalah laki-laki yang perkasa, yang kasar gitu, yang ketika melakukan kekerasan terhadap istri dipandang sebagai hal yang biasa gitu. Nah, sehingga kemudian kalau itu dipandang sebagai hal yang biasa, berarti laki-laki yang tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya berarti laki-laki yang tidak wajar. Nah, kami laki-laki yang ada dalam aliansi baru ini ingin mengubah paradigma lama tersebut gitu, jadi laki-laki baru gitu. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa kami laki-laki gitu yang tergabung dalam aliansi laki-laki baru ini itu sebenarnya kami bisa gitu berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Sekarang jumlah anggotanya ada berapa nih Mas? Iya, ketepatan aliansi laki-laki baru ini ada di wilayah DIY, kemudian di Jakarta, Bengkulu, Kupang, kemudian di Banda Aceh itu masuk Jakarta tentunya gitu. Nah ini ada ratusan Mas anggota ya. Syaratnya gimana sih, harus baik gitu ya? Syaratnya ya harus baik. Tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Sama sekali dalam sejarah tidak pernah melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu. Ya mungkin kalau tidak pernah itu agak sulit ya, karena bisa jadi nanti kami harapkan ya ketika masuk ke dalam aliansi laki-laki baru itu berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Saya khawatir Mas Tantowi. Logika saya malah analogi saya terbalik.
Atau mungkin ini sebenarnya menjadi tempat bagi laki-laki yang sebenarnya melakukan kekerasan, dia berlindung pada aliansi ini. Siapa tahu kan misalnya begitu gitu. Ya. Jadi ketika dia bergabung ke dalam aliansi laki-laki baru ini, berarti dia berkomitmen gitu. Berkomitmen. Okay. Niat gitu ya. Ikhtikat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu. Masuk terhadap pasangannya gitu. Baik. Di Jogja ada berapa sekarang anggotanya? Kalau di Jogja sekitar 150-an ada, Pak. Luar biasa ya. Termasuk kami 6 Desember kemarin, kami juga melakukan aksi aliansi laki-laki baru mengutuk perkosaan gitu. Yang dilakukan oleh kawan aliansi laki-laki baru gitu, yang ada di DIY gitu. Dan alhamdulillah sambutannya begitu meriah ya dari rekan-rekan masyarakat, kemudian juga dari rekan-rekan media massa gitu. Baik. Ya. Baik, saya bergeser ke Pak Yosep. Pak Yosep, kalau di Gunung Kidul, Gunung Kidul kan kasus menarik ya. Dari dulu bukan ini mengatakan Gunung Kidul tempatnya kasus gitu kan. Tetapi kan ada menarik dina rankingnya untuk hubungan antara suami istri kan tidak baik dibandingkan yang lain. Sebenarnya sejauh ini gimana Pak Yosep? Hubungan di sana Pak Yosep? Sebenarnya, terima kasih ya ke Mas Adam ya dan Pak Bisa. Sebenarnya tentang rumah tangga di Gunung Kidul yang sekarang sering disebut tingkat perceraiannya tinggi, itu sebenarnya tidak juga ya. Ya, kalau di persentase melalui persentase jumlah pernikahan. Ya, memang kalau dari segi jumlah nominalnya itu relatif banyak di Kabupaten Jani, tapi kan jumlah pernikahannya juga memang banyak di sana. Tapi meskipun begitu, memang ini juga musuh masalah bagi. Kalau dalam 1 bulan, Pak Yosep, ada berapa masyarakat yang mengajukan untuk akad nikah di sana? Kalau di Kecamatan Patuk di kami, itu jumlah pernikahan di rata-rata per bulan itu kan 25 pernikahan. 25 pernikahan. Itu pernikahan yang pertama atau pernikahan kedua? Itu antara pernikahan pertama dan yang kedua dan seterusnya. Tapi kebanyakan memang pernikahan yang pertama. Baik. Kalau kemudian ada tema kita suami menjunjung kemuliaan istri. Oh iya, Mas Adam. Bagaimana implementasinya di sana, Pak Yosep? Kami di Kecamatan Patuk ya, itu senantiasa berupaya yang muaranya bagaimana bisa menurunkan angka perceraian. Sejak tahun 2009 kami mencoba meluncurkan kegiatan Gerbang Marhamah 1. Apa ini namanya? Itu Gerbang Marhamah 1 itu, kalau gerbang kita sudah tahu lah, pintu sebagai awal untuk masuk. Marhamah itu artinya adalah kasih sayang. Nah, di sana kita laksanakan sebuah kegiatan yang dapat memberikan pelajaran kepada baik yang sudah rumah tangganya 25 tahun lebih, juga kepada para pengantin baru, tentang pentingnya pemahaman kesetaraan antara suami dan istri. Kita tahu bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal. Nah, itu dalam rangka itu ya kita harus melakukan upaya-upaya, di antaranya tadi dengan Gerbang Marhamah 1 dulu dilaksanakan, dan alhamdulillah juga ya sedikit demi sedikit itu pengaruhnya juga ada dirasakan dari segi jumlah perceraian yang ada di Kecamatan Patuk. Tahun 2008-2009 itu perceraian di Kecamatan Patuk satu tahun itu sekitar 17 sampai atau 16 sampai dan 17 perceraian. Sekarang jadi sekarang tahun 2011 karena 2012 belum habis, 2011 itu ada 7 perceraian. Jadi ada menurun, tapi tetap ada. Meskipun kami tahun 2010 akhirnya pernah mencanangkan itu Patuk 2011 bebas perceraian dan bunuh diri. Tapi kita akui tentang untuk menghapus itu memang sangat sulit sekali. Masih tetap ada sebanyak 7 perceraian, tapi menurun dari tahun 2009-2010. Ini karena juga tadi ada Gerbang Marhamah tadi. Ya, salah satunya Gerbang Marhamah 1, dan itu pada waktu 2010 itu sambil kita mengadakan simposium Patuk 2011 bebas perceraian dan bunuh diri, kita meluncing itu tentang satu detik suami cium kening istri, istri cium tangan suami sebelum bepergian. Kelihatannya itu hal yang kecil, tetapi apabila itu betul-betul bisa dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga, itu akan memberikan nilai perasaan yang begitu tinggi kepada
nilai perumah tangga, juga memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang ini berlaku bagi semuanya di Kecamatan Patuk. Dan Pak Camat kira-kira sudah memberikan contoh belum ini, Pak Camat? Sudah, malahan ini sudah ada di mass media, dan Pak Camat sendiri yang memberikan contoh tentang suami cium kening istri ini. Pemirsa, ini menarik contoh teladan yang baik diberikan oleh Patuk Gunung Kidul. Seorang suami mencium kening istri, sebaliknya istri mencium kening suaminya saat hendak pergi atau setelah pergi juga ya? Yang kita sosialisasikan kemarin akan pergi. Akan pergi belum? Pulang belum ya? Pulang Baik, belum. kita break sebentar dan tetaplah bersama Bincang Hari ini. Negara kita ini rugi miliaran rupiah gara-gara pita cukai ilegal. Barang kena cukai yang beredar di pasaran itu ternyata ada yang pita cukainya palsu, bekas pakai, atau bahkan tidak ditempeli sama sekali. Bagi pabrik atau orang yang berani menjual barang kena cukai ilegal, ancamannya denda atau penjara. Tadi kopinya satu. Aku kapok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kelihatan kurang pede dan keren ya. Siapa bilang gaya hidup itu mahal? Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Baik, kita ini warga Patuk Gunung Kidul harusnya berbangga punya kepala KUA yang kreatif, juga seorang administrator, barangkali yang baik ini. Ini ada catatan pemirsa, ini waktu ada acara gerakan 1 detik suami cium kening istri. Ini yang dilakukan waktu tanggal 15 Desember ya? Ya 15 betul. Desember. Ya. Pak Yosep, kenapa ini dilakukan di Patuk? Alasannya apa waktu itu Pak Yosep? Pertama Mas Adam, ya karena saya memang bertugas di Kecamatan Patuk. Oke. Yang kedua, Patuk adalah merupakan pintu gerbang masuknya Kabupaten Gunung Kidul. Dengan harapan nanti tentunya bisa menular kepada kecamatan-kecamatan yang lain untuk diadakannya sosialisasi atau gerakan hal ini, yang tentunya ini bukan hanya formalitas, tapi betul-betul nanti bisa dilaksanakan di masing-masing rumah tangga dengan kesadaran sebagai suami dan istri yang penuh dengan kasih sayang itu. Oke, kalau ini ada foto ya, Pak Camat ini ya. Pak Camat namanya Pak Budi Hartono mencium kening istri. Ini dilakukan di rumah dinas atau di mana, atau di kantor, di mana ini Pak? Ini pada waktu pencanangan. Waktu pencanangan. Waktu pencanangan dengan memberikan contoh, dan pada waktu itu juga Pak Kepala Desa dengan Ibu juga hadir, juga memberikan contoh. Terus untuk cium, juga beberapa pasang pengantin baru juga dulu hadir di situ untuk memberikan
contoh dan untuk memberikan gambaran bahwa siap untuk melaksanakan hal demikian. Pak Yosep, bisa dong cerita dikit suasana waktu itu ketika ada ini gimana sih suasananya? Suasananya memang ada keharuan, ya terutama dari istri. Ya, yang kedua juga memang ada yang senyum dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya itu mengakui seandainya betul-betul itu dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga, semuanya mengakui itu sangat bagus sekali. Tapi memang tantangannya itu ada perasaan kok merasa malu dan sebagainya. Tapi saya sampaikan bahwa perbuatan baik itu tidak perlu malu. Dan ini memang sudah dicontohkan oleh Kangjeng Nabi sebagai muslim itu. Gimana? Mungkin bisa dicari sedikit. Ini ada salah satu sabda yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya, beliau diantaranya demikian, bahwa Rasulullah itu sangat menganjurkan agar senantiasa memberikan kasih sayang yang konkret kepada istrinya. Maka kata Siti Aisyah, dia berkata, Rasulullah selalu menciumku. Kemudian beliau pergi kepada suatu tugas yang mulia. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan ada di kitab Ibnu Majah, dan ini adalah sahih, dan ini merupakan buku yang dikarang oleh seorang muslim, Dr. Muhammad Syafi Antonio, tentang Nabi Muhammad sebagai super leader dan super manager. Bahkan di sini disebutkan meskipun Kanjeng Nabi itu orangnya sibuk sekali, jadi tidak ada alasan sibuk sehingga hal yang kecil ini Kanjeng Nabi kalau berkaitan dengan masalah sibuk sekali gitu. Tapi tetap melaksanakan demi untuk memberikan sentuhan batin kepada jiwa istri dari seorang suami. Baik, itulah makanya pemirsa, kalau Anda semua istri, suami kalau pergi, jangan lupa dong cium kening istrinya gitu ya tadi. Ya. Baik, Mas Tantowi gimana komentarnya? Ya, baik Adam. Saya pribadi maupun sebagai anggota dari Aliansi Laki-Laki Baru sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan KUA Patuk. Ini merupakan terobosan ya menurut saya di tengah banyaknya kasus-kasus perceraian gitu ya. Tapi KUA Patuk salah satunya sudah melakukan program yang menurut saya sangat strategis ya. Kemudian kita bisa melihat misalnya dari tahun 2009 sampai 2010 sebelumnya itu kasus di Patuk cukup tinggi. Tapi setelah ada program yang dilakukan di KUA Patuk, ini kemudian angka perceraian menjadi turun. Saya sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena dampak ketika kasus itu menurun itu luar biasa bagi keluarga, termasuk anak-anak ya. Karena ketika terjadi perceraian, tentu dampak negatifnya tidak hanya bagi istri maupun pasangannya, tapi juga bagi anak-anak gitu. Jadi kami juga mendorong kepada masyarakat agar apa yang dilakukan oleh misalnya Pak Camat Patuk itu perlu ditiru ya. Di tengah ada sebagian public figure ya, misalnya di media massa muncul beberapa public figure yang justru kemudian tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat dan warganya. Cuma saja di Gunung Kidul bupatinya Bubadingah seorang ibu ya. Artinya nanti yang memberikan contoh siapa Pak Camat? Saya kira dari tokoh publik ada Pak Wakil Bupati. Ada ya Pak Iwan ya. Tapi sangat tapi terkait dengan Ibu Bubadingah sebagai bupati ya, itu juga menurut saya menunjukkan positif ya. Bahwa perempuan itu diberikan ruang gitu sebagai kepala daerah gitu. Yang selama ini sekitar tahun 90-an ke bawah itu hampir jarang ya. Ada perempuan yang menduduki posisi sebagai kepala daerah, sehingga apa yang dilakukan oleh beliau Bubadingah Bupati Gunung Kidul itu sungguh luar biasa ya. Harapan kami program-program yang dilakukan oleh Ibu Bupati itu bisa kemudian menurunkan angka kasus perceraian yang ada di Gunung Kidul gitu. Tentunya ini perlu juga komitmen dari bawahan-bawahannya ya gitu. Artinya memang ada dorongan kuat juga ya. Bukan hanya kebijakan atas, tapi yang di bawah juga dari bottom up juga mengikuti kan begitu. Betul ya. Baik, kembali ke Pak Yosep. Pak Yosep, kalau di Patuk, saya tidak bicara Gunung Kidul secara keseluruhan yang di Patuk. Dulu penyebab kasus perceraian itu kebanyakan karena apa nih Pak Yosep? Setelah kita melihat dokumen tentang ini Mas Adam ya dan pemirsa, itu memang kebanyakan itu karena suami meninggalkan tanggung jawab. Meninggalkan tanggung jawab karena affair atau selingkuh dengan wanita lain atau bagaimana? Itu kita lihat bahwa kebanyakan kan
warga Gunung Kidul, utama juga Patuk itu kan perantau. Ya, ketika merantau, diantaranya dia ketemu dengan calon suami, gitu ya, terus nanti menikah di Kecamatan Patu. Setelah itu ada yang rumah tangga bersama-sama di Patu dan ada yang suaminya pergi ke perantauan kembali untuk berusaha dan istrinya tetap di Patu. Nah, dalam kasus-kasus ini ketika berpisah antara suami istri itu sangat banyak peluangnya sendiri sekali untuk bercerai. Itu dengan tidak ada komunikasi dan sebagainya, sampai ditunggu satuan tidak datang, akhirnya istri tinggal sampai 1-2 tahun, maka si istri sudah tidak sabar tentunya gitu, akhirnya mengajukan cerai gugat. Maka itu yang banyak memang di dalam cerai gugat itu, cerai gugat istri yang mengadu kepada. Kalau kemudian istri itu menyampaikan cerai gugat ke KUA, apakah si istri ini akhirnya juga menikah lagi? Cerai gugat itu memang kewenangannya di Pengadilan Agama, ya. Tapi kita juga memfungsikan dengan BP4 untuk itu. Itu ketika istri mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama, itu memang nantinya istri juga punya niat untuk nikah kembali dengan orang lain, sehingga masalah hukumnya bisa selesai. Dan mudah-mudahan ketemu dengan seorang lelaki, suami yang mencium istri. Nah, itu betul. Gitu. Karena kami setiap pernikahan itu di Kabupaten Patuk, yang kami sampaikan itu kepada para calon pengantin dalam rangka membina rumah tangga yang baik itu, diantaranya adalah keharmonisan, hubungan yang serasi itu, diantaranya kita sampaikan pentingnya hal yang kecil tapi sangat bermakna dari suami cium dan istri. Mas Tantowi, kalau di Rifka Anissa, kasus-kasus menarik yang terkait dengan hubungan suami istri yang akhirnya mentok terjadi perceraian ini karena apa sebenarnya, Pak Duta Besar? Ya, hampir kalau kasus yang masuk ke Rifka Anissa ini kan ada persoalan kekerasan dalam rumah tangga ya. Kekerasan ya, KDRT semuanya itu. Sehingga kemudian klien kami datang ke Rifka gitu. Nah, ini macam-macam Mas ya. Kasus yang masuk ke Rifka Anissa ada karena kekerasan secara fisik, ada yang pelanggaran ekonomi, ada yang kemudian suaminya itu selingkuh gitu dengan perempuan lain itu, kemudian minta didampingi secara psikologis dan juga hukum ya oleh teman-teman Rifka Anissa gitu. Sebenarnya juga termasuk laki-laki pelaku kekerasan itu juga oleh Rifka kami fasilitasi konseling, Mas. Konseling perubahan perilaku bagi laki-laki pelaku kekerasan gitu. Mengapa kami menyediakan layanan ini? Karena beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu yang ada di Polres ya, beberapa Polres dan juga Poltabes, itu ada korban yang mencabut aduannya karena ada banyak faktor ya. Ada karena dia merasa khawatir bagaimana kalau kemudian suaminya dipenjara gitu. Siapa yang kemudian menafkahi, memberi nafkah pada dia dan anak-anaknya. Kemudian ada rasa kasihan dan sebagainya gitu. Sehingga kami melihat banyaknya kasus-kasus yang dicabut, tapi kalau kemudian dicabut lalu laki-laki pelaku itu melakukan kekerasan kembali pada si korban itu gitu, ini juga menurut saya sangat disayangkan gitu ya. Sehingga di samping kami memberikan konseling bagi korban dan perempuan, kami juga memberikan layanan konseling bagi laki-laki pelaku kekerasan untuk mengubah perilaku kekerasannya untuk tidak melakukan kekerasan gitu. Sejauh ini berhasil atau tidak? Ya, alhamdulillah beberapa klien laki-laki pelaku kekerasan ya yang datang ke Rifka Anissa ada perubahan ya, perubahan sikap, perubahan perilaku ya. Yang tadinya melakukan kekerasan, kemudian setelah mendapatkan konseling dari rekan-rekan kami di Rifka Anissa, tentunya ini konselornya adalah laki-laki juga gitu, ada perubahan yang sangat signifikan. Cuma memang kasus konseling bagi laki-laki pelaku kekerasan ini masih sangat kecil ya dibandingkan kasus yang ada di Rifka Anissa gitu. Jadi presentasinya masih 10% ya gitu dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Rifka Anissa. Banyak faktor mungkin ya. Mengapa kemudian laki-laki pelaku kekerasan itu tidak mau konseling ya gitu. Itu kebanyakan laki-laki yang barusan menikah atau sudah punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Hampir merata ya. Ada yang baru 40 hari menikah, 20 hari menikah melakukan kekerasan, bahkan waktu kasus di Klaten misalnya tahun 2012
itu ada seorang istri yang baru dinikahi 40 hari itu dibakar ya. Luar biasa itu dampaknya ya. Sehingga ya itu. Kita break sebentar pemirsa. Jadi sedih ya kalau misalkan lihat ada suami bakar-bakaran itu, apalagi yang dibakar istrinya. Waktu itu di depan penghulu mengatakan keikhlasannya untuk mendampingi sampai mati, tetapi akhirnya dibakar betul itu. Baik, tetaplah bersama Bincang hari ini. Kita ikuti sinak pariwara yang berikut dan tetaplah bersama Bincang hari ini. Pencegahan pelanggaran cukai, pengertian cukai dan BKC, tujuan pengenaan cukai. BKC terdiri dari sanksi, praktik pita cukai ilegal, ciri pita cukai palsu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kok kelihatan kurang pede dan keren ya? Siapa bilang gaya hidup itu mahal? Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Jian, jalan biar kabeh kayak ngene. Malah sepine warungku. Kapan duwe warung gede, rame, wong modalnya wong cekak. BNPM Mandiri Pedesaan hadir sebagai solusi sarana prasarana umum dan permudahan masyarakat. Berkat BNPM, fasilitas untuk posyandu sudah terpenuhi. Timbangannya sudah tidak jebol lagi. Terima kasih BNPM. BNPM Mandiri Pedesaan pancen oke. Saiki paut ora usah nunut-nunut menah lho. BNPM Mandiri Pedesaan pancen jos, wis ora kesandung meneh. Asik toh? Berkat BNPM Mandiri Pedesaan, warungku dadi rame tur pepak. Matur nuwun BNPM. BNPM hadir untuk masyarakat. Dengan akses yang mudah dan gampang, kami membangun yang belum ada dan merekonstruksi yang rusak. Kami bangga membangun desa. Bersama BNPM pasti bisa. Ubah sengsara jadi sejahtera. Jeng jeng. Pasar di Yogyakarta kini tampil beda. Pasar Beringharjo kini sebagai pasar wisata belanja di Yogyakarta yang lebih baik, lebih bersih, dan aman. Pasar Giwangan menjual beraneka ragam buah dan sayur segar dengan harga grosir. Di samping itu juga ada Pasar Kelitian yang menawarkan beraneka ragam barang bekas dan baru. Di pasar sepeda ini menjual berbagai macam sepeda antik sampai sepeda modern. Semua, mari kita ramaikan dengan belanja di pasar tradisional. Resik pasare ramu rezeki. Masa lalu adalah hari ini adalah kurus dan hari esok adalah. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Yogyakarta mengucapkan selamat tahun baru 2013. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pasar Kota Yogyakarta.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama bincang hari ini kita dengan Pak Yosep, Kepala KUA Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, dan ada Mas Tantowi dari Rifka Anissa. Kalau Anda ingin berpartisipasi, saya tunggu di line telepon 451-666 dan 02744517 3 kali bagi Anda yang berada di luar Jogja. Pak Yosep, kalau kita lihat hasil evaluasi program suami mencium kening istri sebelum suami pergi, gimana hasil evaluasinya nih Pak Yosep? Makasih Mas Adam ya. Jadi kami sementara ini menyimpulkan memang belum bisa optimal 100%. Artinya masyarakat kami melaksanakan dengan sesungguhnya dengan baik. Ini memang ada kendala-kendalanya. Ya, di antaranya kendala yang paling berat adalah ada perasaan seolah-olah bahwa melakukan itu hal yang sangat sepele. Ya, tidak dianggap hal yang penting. Yang malu suaminya atau istrinya? Yang biasanya merasa malu itu ya kedua-duanya. Padahal kalau sudah dilaksanakan itu merasakan ada rasa tentram, rasa tenang sebenarnya. Nah, terus yang kedua, untuk membiasakan itu merubah perilaku memang suatu hal yang tidak mudah. Karena padahal seperti ini ya, tentang kemesraan ini, itu juga memang ada godaan dari diri masing-masing supaya tidak melaksanakan hal itu. Beda ketika sebelum menikah, kelihatannya kok begitu mudah untuk misalnya romantis dan sebagainya. Tapi kalau menikah, apalagi pernikahan sudah 5 tahun lebih, itu untuk menciptakan suasana romantis itu ogah-ogahan gitu. Nah, itu tantangan dari dirinya sendiri juga. Terus yang berikutnya memang kita memerlukan juga contoh yang terus-menerus ya, dengan program penekanan yang terus-menerus baik dari pemuka masyarakat, pemuka agama. Kami ucapan terima kasih sekali diantaranya kepada Bapak Dan Ramil Patuk itu yang menyatakan memperkuat. Kata dia itu meskipun beliau seorang Dan Ramil itu sampai mengatakan di dalam forum ketika pertemuan dengan kaum ibu, kaum bapak dalam rangka kegiatan, dia menyampaikan bahwa mencium kening istri itu laksana mencium Hajar Aswad, kata dia itu, yang ada di Mekah sana. Itu menekankan. Nah, karena sebenarnya itu adalah sunnah Nabi itu kalau dilaksanakan sebagai muslim itu. Ya. Nah, terus di antara tantangannya juga yaitu biasanya lupa, tidak diingatkan oleh suami. Sebenarnya seandainya saling mengingatkan antara suami istri demi kepentingan masing-masing atau demi kepentingan rumah tangga, itu sangat baik sekali. Pak, kok belum mencium kening, saya ini belum berangkat gitu. Itu tidak apa-apa sebenarnya untuk mengingatkan. Atau di hadapan anak nggak usah malu, ya dilaksanakan. Yang tidak boleh itu memperlihatkan kekerasan, ya marah dan sebagainya di hadapan anak-anak, itu yang tidak boleh. Nah, tapi kelembutan dan sebenarnya gitu Mas Adam, bahwa sebenarnya kita sudah banyak bersepakat bahwa titik sentral baik buruknya masyarakat adalah tergantung kepada baik buruknya rumah tangga. Itu sudah sepakat bersama. Tapi ketika mau mengimplementasikan bagaimana membangun rumah tangga itu berkualitas, ya kita memang perlu dipertanyakan tentang kesungguhan kita semuanya gitu ya. Baik dari pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Ada korelasi antara keharmonisan rumah tangga dengan kondisi yang ada di masyarakat. Ini sangat-sangat kuat sekali gitu ya. Baik, kalau kemudian Mas Tantowi, Mas Yosep sudah menyampaikan itulah yang terjadi. Memang ada kendala, ada progres yang memang belum optimal. Meski Pak Dan Ramil sudah nyatakan setuju gitu. Kalau ini dilaksanakan di daerah lain atau ini menjadikan program seluruhnya di DIY, mungkin tidak ini? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin ya. Saya sangat mungkin sekali. Tinggal komitmen gitu ya. Tapi saya pikir semua pemerintah sepakat ya bahwa keluarga ini perlu dibentuk secara baik ya. Artinya tidak ada kekerasan di dalamnya gitu. Baik terhadap istri atau kepada anak gitu, atau sebaliknya gitu. Karena bagaimanapun juga apa yang dikatakan oleh Pak Yosep betul, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat di mana dia berada. Itu termasuk juga perilaku positif yang tadi dipraktekkan oleh Pak Camat, itu kalau juga dipraktekkan ketika di rumah misalnya, itu dampaknya luar biasa bagi anak-anak ya. Itu saya sepakat bahwa jangan sampai kemudian kita ketika berkonflik dengan istri kemudian sampai marah, itu sampai kemudian
ya kita tekankan bahwa boleh marah tapi jangan marah gitu. Apalagi sampai kemudian terjadi kekerasan gitu ya. Apalagi sampai kemudian dilihat anak. Kekerasannya kami tidak sepakat ya gitu. Apalagi kemudian sampai anak-anak melihat. Karena dampaknya luar biasa buat anak-anak ini gitu. Jadi menurut saya program apa yang dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan Pato itu luar biasa bagi kami gitu. Yang penting ada upaya gitu. Samping niat ada upaya, ada ikhtiar gitu ya menurut saya. Ada ikhtiar, ada usaha. Ya sama halnya dengan manusia. Negaranya juga perlu ikhtiar. Ketika menghadapi masalah itu perlu ikhtiar bagaimana kemudian masalah itu diselesaikan gitu. Dan kemudian ini dibiarkan ya. Termasuk kami aliansi laki-laki baru lewat aliansi yang kita bangun ini juga kita memberi ruang buat masyarakat laki-laki gitu yang mau sharing dengan kami misalnya terkait problem kekerasan yang mereka lakukan gitu ya. Mungkin belum memiliki kesadaran misalnya, belum memiliki pemahaman tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik misalnya seperti itu. Nah, kami yang ada di dalam aliansi laki-laki baru ini membuka ruang ya untuk laki-laki di masyarakat untuk berdiskusi gitu, sharing bersama, termasuk kalau kemudian ingin konsultasi pun kami rekan-rekan laki-laki yang ada di Rifka Anissa membuka juga ruang konseling bagi laki-laki seperti ini gitu untuk perubahan perilaku. Tentunya apa yang kami lakukan adalah juga turut mensupport apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan pemerintah gitu ya. Oke. Itu. Baik. Aliansi laki-laki baru ini istilah yang saya juga baru dengar hari ini dari Mas Tontowi. Mas Tontowi di sana sebagai ketuanya atau apanya? Ketepatan saya ketuanya adalah Mas Nur Hashim ya. Mas Nur Hashim itu sebagai koordinator, kemudian ada juga koordinator di Jakarta, kemudian ada juga di Aceh gitu. Nah, kami salah satu anggota dari aliansi itu gitu. Ketepatan saya juga bersama kawan-kawan yang lain itu ke depan akan berupaya untuk mencari terobosan-terobosan bagaimana supaya ini dampak apa yang dilakukan oleh aliansi laki-laki baru ini biar ada hasil yang maksimal gitu. Nah, ini yang kami masih perlu dukungan ya dari masyarakat, terutama kaum laki-laki ya, termasuk Mas Adam kami minta untuk juga gabung dalam aliansi ini. Semakin besar aliansi ini akan semakin besar perubahannya akan terwujud gitu ya. Gitu. Menurut saya banyak sebenarnya laki-laki yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama seperti rekan-rekan yang ada dalam aliansi laki-laki baru gitu. Cuma mungkin belum ada tidak bersuara gitu atau tidak mempublikasikan apa yang dia lakukan itu kepada masyarakat. Justru yang banyak muncul termasuk di media massa adalah laki-laki yang KDRT tadi ya. Ya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi itu yang kami harapkan semakin banyak laki-laki yang gabung, terutama adalah memiliki kesadaran ya. Baik. Kalau kemudian ada pemirsa katakanlah yang ingin bergabung ke aliansi laki-laki baru. Betul. Outletnya berapa? Ya. Nomornya berapa yang bisa dihubungi? Nomor yang bisa dihubungi ke 0274 55 33 33 atau gabung dalam akun Facebook kami di Aliansi Laki-Laki Baru gitu. Aliansi Laki-Laki Baru. Teman-teman laki-laki bisa sharing ya terkait dengan persoalan-persoalan perubahan perilaku atau lain-lainnya ya. Baik. Gitu. Pemirsa, jika Anda memiliki niat baik ingin menghargai istri, ingin menyanjung istri, termasuk ingin bagaimana hubungan lebih mesra dengan istri, yuk gabung nih, ada aliansi baru nih, ada aliansi laki-laki baru. Anda bisa kontak langsung di 0274 55 3-nya 4 kali 55 3333. Anda langsung bisa ke sana, atau kalau misalkan Anda paling suka ke jejaring sosial, bisa juga ke Facebook, ada klik langsung Laki Aliansi Laki-Laki Baru. Kan gitu ya? Ya, betul. Artinya biar ada masukan juga yang lebih positif. Iya. Pak Yusuf, kalau misalnya Pak Yusuf juga apakah juga ingin masuk nih ke Aliansi Laki-Laki Baru? Menarik sekali. Apa komentarnya Pak Yusuf sekarang? Ya, ini hal yang sangat baru dari Mas Tontowi, dan tentunya kami nanti di Kecamatan Pato juga akan mensosialisasikan tentang hal ini, dan insya Allah nantinya akan bersinergi gitu dengan program-program
kami, sehingga nanti tentunya arah ke depannya ya rumah tangga di Kecamatan Patu khususnya gitu, dan Gunung Kidul pada umumnya betul-betul menjadi keluarga yang berkualitas kan di sana ya. Dari kesadaran suami yang bertanggung jawab, istri yang baik kan tentunya nantinya. Kalau di dalam Islam ada keluarga menciptakan keluarga mawaddah warahmah gitu kan. Apa kendalanya di masyarakat Patu? Keluarga sakinah, mawaddah warahmah ya. Apa kendalanya, Pak? Kendala utamanya memang untuk keluarga sakinah itu kan ada 5 hal yang perlu dipenuhi ya. Yang pertama, keluarga tersebut adalah rajin ibadahnya bagusnya. Yang kedua adalah pendidikannya matang. Yang ketiga adalah ekonominya stabil. Yang keempat itu hubungan antar intern rumah tangga dengan masyarakat sekitar juga bagus ya. Nah, dari indikator itu memang banyak hal yang tantangannya, Mas Adam ya. Terutama dari segi kematangan pendidikan, kematangan ekonomi gitu ya. Tapi itu semua sebenarnya seandainya betul-betul diniati oleh suami yang betul-betul bertanggung jawab, istri yang masalah-masalah apapun itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan sebaik-baik. Intinya adalah komunikasi yang bagus antara suami. Jadi baik, Pak Ustaz sudah menjelaskan tadi sakinah yang mawaddah warahmahnya belum. Kita istirahat sebentar dan tetaplah bersama bincang hari ini. Kami kembali sesaat lagi. Keberagaman budaya Nusantara, seni, tradisi, dan berita terkini. Dengan box MPEG Digital MP4 Indonesia Network, semua saluran TV free to air via Telkom One atau C-band dapat diterima dengan lebih jernih dan jelas. Dengan box Indonesia Network, Aceh TV dinojit disaksikan di seluruh Aceh. Anda bisa menyaksikan Sriwijaya TV. Pemirsa biasa nyakseni Bandung TV nganggo box Indonesia Network. Bandung TV ayeuna biasa ditonton ku sadaya masyarakat Jawa Barat, Urip Sunda. Kanthi box Indonesia Network, samangke Jogja TV saged dipun semak saking saintene Ngayogyakarta lan Jawa Tengah. Mawi box decoder Indonesia Network sakmenika Cakra Semarang TV saged dipun pirsani wonten ing sedaya wilayah Jawa Tengah. Gawe box Indonesia Network, Surabaya TV saiki iso ditonton wong sak Jawa Timur. Dan Anda juga bisa menonton Bali TV dan channel free to air lainnya. Dengan box Indonesia Network, dapat Anda saksikan televisi ke ruangan Anda dari Sabang sampai Merauke, bahkan Asia Pasifik. Dengan box Indonesia Network, dapat Anda saksikan televisi ke ruangan Anda dari Sabang sampai Merauke dan belahan Asia Pasifik. Ganti segera box decoder Anda dengan box MPEG Digital MP4 Indonesia Network. Dapat dibeli di semua toko parabola di kota Anda. Pak Isap, mawaddah warahmah. Ringan ya kita sampaikan mawaddah warahmah. Tapi kenapa dalam implementasinya nggak begitu gampang gitu? Kembali lagi Mas Adam bahwa hal yang baik itu memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Mawaddah warahmah kan itu cinta dan kasih sayang gitu ya, menuju kepada sakinah nantinya. Nah, cinta dan kasih sayang itu sebagai suami istri memang harus diimplementasikan betul dalam kehidupan rumah tangga itu. Ya. Dan suami sebagai kepala keluarga itu harusnya menjadi motor untuk menciptakan suasana mawaddah warahmah itu. Nah, maka inisiatif-inisiatif untuk romantisme yang tulus dari suami itu memang harus ditampilkan dalam kehidupan rumah tangga. Harus ditampilkan, harus terus terang dan sebagainya. Jangan disembunyikan kalau ada itu. Dan itu nanti juga bisa memberikan virus positif di kehidupan bermasyarakat. Ya betul. Dan intinya dari mawaddah warahmah kan dari suami itu adalah perhatian yang pertama, ya perhatian kepada istri dan rumah tangga, utamanya kepada istri. Dan yang kedua adalah dalam bentuk
jadi memahami terhadap istri itu, perhatian dan memahami kepada kondisi istri. Itu adalah bentuk dari implementasi dari mawaddah warohmah. Maka nanti kalau sudah suami sebagai kepala keluarga itu dengan tulus ikhlas, dengan perhatian dan memahami pada istri, maka pasti istri pun akan taat dan hormat kepada suami. Maka jangan harap seandainya istri tidak taat dan tidak hormat kalau suaminya itu tidak ada perhatian, tidak ada pemahaman kepada istri. Baik, kalau ini kemudian diterapkan kepada calon pengantin, apakah ini juga bisa efektif, Pak Iset? Di dalam hal ini gitu ya, memang kami dari Kantor Urusan Agama kan ada kursus itu yang pranikah. Jadi mereka yang belum nikah kita kursus dulu bagaimana membina rumah tangga yang sakinah dengan bekal mawaddah warohmah tadi ya. Juga ada pembinaan-pembinaan yang sesudah nikah, pasca nikah gitu ya. Nah, untuk hal yang pasca nikah ini memang ini perlu continue terus-menerus ya dalam program yang saling mengingatkan ya kepada rumah tangga mereka itu. Maka mohon maaf itu dengan sentuhan-sentuhan model program-program kami, baik Gerbang Marhamah 1 maupun Suami Cium Kening Istri, dan yang terakhir kemarin adalah kompetisi suami sanjung kemuliaan istri. Itu semua dalam bentuk diantaranya niatnya supaya saling berwasiat di antara kita tentang pentingnya menjaga mawaddah warohmah itu. Dan kita tahu bahwa memang sekali lagi banyak godaan lah untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini memang perlu gerakan bersama-sama. Dalam hal kesehatan misalnya, Adam dan pemirsa ya, itu ada gerakan cuci tangan pakai sabun ya. Sampai sekolah anak-anak digerakkan gitu ya. Pakai sabun cuci supaya dibiasakan. Itu kan hal yang kecil, tapi nanti menuju kepada yang besar. Ya, itu juga misalnya dalam hal yang tadi suami cium kening istri, kelihatannya kecil gitu ya. Tapi kalau itu sudah membiasa, sudah saling menyadari dan saling menghangatkan, saling menghormati di situ ya. Dan ada hal-hal nilai yang lain, itu sebenarnya sangat luar biasa seandainya menjadi kesadaran bersama-sama. Mas Tantowi, ini kan ideal ya. Kita bicara soal ideal idealnya Kak, seperti itu. Tapi memang kadang-kadang faktanya tidak semanis itu ya. Artinya harapannya kan bagaimana lebih mengoptimalkan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh Patok Gunung itu dan sebagainya bisa juga mengimbas ke tempat lain. Mas Tantowi, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Barangkali pemerintah DIY ini menyikapi apa yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Patok. Ya, kita terkait dengan keluarga ya, kita sudah punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya. Kemudian juga ada undang-undang perlindungan anak ya. Salah satunya bagaimana kemudian regulasi tersebut diimplementasikan secara maksimal. Sudah jalan belum sih? Belum jalan. Ya? Sudah berjalan sekarang. Tapi ya ada jalan di tempat itu. Tidak, kalau jalan di tempat tidak ya. Cuma memang menuju ke lebih maksimal itu masih belum ya. Gitu. Harapan kami itu kemudian dimaksimalkan. Termasuk sebenarnya kaitan dengan regulasi tersebut ya, undang-undang PKDRT. Kami juga memberikan materi ketika misalnya teman-teman KUA Patok ada khusus nikah gitu. Nah, harapan kami ini juga untuk KUA yang lain, tidak hanya DIY harapan saya, tapi juga nasional itu juga ada materi tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pasangan tahu gitu bahwa di Indonesia ini ada regulasi yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang lain, kami menginginkan kalau kita bicara tentang negara, tentu ada pemerintah, tentu di situ ada pimpinan daerah ya, ada pimpinan gitu. Nah, para pimpinan ini harapannya memberikan contoh yang baik gitu. Contoh yang baik pada masyarakat. Jangan hanya memberikan contoh korupsi gitu ya. Ya, salah satunya itu jangan sampai gitu. Termasuk juga jangan sampai kemudian memberikan contoh dia melakukan penghinaan terhadap istrinya sendiri gitu. Padahal ketika dia yang tadi Mas Adam sebutkan itu kan ketika melakukan akad itu kan dengan janji yang suci ya, gitu, atas nama Allah gitu. Dia memperistri seorang perempuan gitu. Nah, itu harus betul-betul dihayati menurut saya gitu. Memang butuh proses ya. Jadi memang tidak mudah ketika misalnya setelah nikah 1-2 tahun itu tampaknya manis saja tidak ya, tentu tidak gitu. Karena saya pribadi juga mengalami hal yang sama. Tapi itu proses ya dalam kehidupan. Termasuk ketika misalnya ada masalah gitu ya. Saya juga masih belajar bagaimana kemudian ketika ada masalah yang memunculkan kemarahan itu bagaimana memanage rasa marah itu agar tidak kemudian
sampai ke kekerasan. Nah, itu mungkin bisa misalnya dengan apa, menahan sebentar misalnya, atau dengan kalau dalam Islam wudhu dulu gitu, sehingga kemudian marah itu emosi marah itu tidak kemudian muncul dalam bentuk kekerasan misalnya, atau ya termasuk verbal ya gitu. Nah, itu kemudian juga harapan kami yang lain adalah anggaran untuk program-program seperti ini itu harus ditingkatkan gitu, porsinya harus lebih tinggi gitu. Kita menginginkan pembangunan secara mental itu juga perlu diperhatikan gitu. Mas Tantowi, maaf saya potong dulu. Ya. Pak Yosep, kalau dulu bikin acara itu berapa rupiah? Itu dari kantong pribadi Pak Yosep atau dari pemerintah atau dari mana? Sebagian memang dari dana Kementerian Agama, Kementerian Agama. Terus kita mengajak sponsor juga, ya, karena kita memerlukan berbagai hal untuk kegiatan itu. Kalau kami kalkulasi dengan termasuk untuk hadiah dan sebagainya, ya, itu dengan dana sekitar 6 jutaan sudah cukup untuk jalan itu ya. Dampak yang luar biasa, luar biasa itu komitmen bersama-sama dengan dihadiri oleh seluruh kepala desa Sekecamatan Patu, Pak Dukuh, juga penggerak PKK, dan juga pengantin baru, pengantin yang sudah lama kita hadirkan di situ. Baik. Nah, itulah terjadi komunikasi. Baik, Pak Yosep, Mas Tantowi, waktu kita sudah terbatas hanya 2 menit. Pak Yosep, closing apa yang mau disampaikan? Singkat aja. Pemirsa yang terhormat, bahwa sebagaimana pesan pernikahan, bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal abadi, dan pernikahan itu dicatat oleh petugas yang berwenang, yang nantinya diharapkan betul-betul nanti terbentuknya adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus setelah berumah tangga, maka tampilkan sebagai suami yang betul-betul bertanggung jawab, dan sebagai istri yang solihah. Dan sebagai suami yang bertanggung jawab harus betul-betul bisa menjadi motor di dalam menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang itu. Baik, Mas Tantowi. Ya. Saya ingin mengutip sebuah kata mutiara yang disampaikan oleh Baginda Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Beliau berkata, "Ma akramahunna ila karim wa ma ahanahunna ila lain." Tidaklah memuliakan perempuan itu kecuali oleh laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan itu kecuali oleh laki-laki yang hina. Itu saja dari saya. Oke. Baik, ini mendalam sekali nih apa yang disampaikan oleh tadi, mengutip dari Sayyidina Ali. Itu mudah-mudahan apa yang disampaikan di sore ini memberikan inspirasi positif bagi kita semua, bagi saya, bagi Mas Tantowi, bagi Pak Yosep, bagi semua pemirsa. Mudah-mudahan gerakan tadi, gerakan memuliakan istri, menyayangi istri, kita optimalkan betul. Dan yang kedua, satu tertarik bagaimana terus membudayakan seorang suami mencium istri sebelum suami melakukan aktivitas di luar rumah. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Azam Sogadam, selamat sore, salam Indonesia.